bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami berterima kasih malam ini Engkau beranugerah bagi kami, Lause-Lause dan anak-anak Madya 2 Siang yang baru naik dan hari ini pertemuan perdana. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas sepanjang hari ini di sekolah kami masing-masing yang kami ikuti dari rumah, mungkin ada juga yang sudah tatap muka, kami berterima kasih. Dan sebelum kami beristirahat malam ini, kami akan mengikuti ibadah 1 jam ke depan. Mohon Tuhan berbelas kasihan, mohon Tuhan menguatkan, mohon Tuhan menolong kami masing-masing dari rumah untuk mengikuti pemberitaan firman dengan tertib, disiplin, dan fokus agar melalui pendengaran firman Tuhan ini, iman kami dipertumbuhkan, karakter kami, hati kami diubahkan, dan kami boleh terus bertumbuh semakin indah di hadapan Tuhan dan manusia. Berkatilah firman yang akan kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu itu melaksanakan dan menggenapkan seluruh rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan malam ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam pelajaran pertama. Semua pay attention ya, karena ini menjadi kunci untuk kamu bisa, apa sih firman Tuhan yang akan kita belajari 2 tahun ke depan. Kamu kelas 5 dan kelas 6. Ini adalah awal. Nah, tema pada malam hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama adalah kisah Allah. Ya, kisah Allah. Lihat bersama-sama. Kita awali dengan tebak ilusi visual, ya, oke. Untuk tebakan ini, Ibu Happy kasih bebas, siapa saja boleh tebak, langsung unmute ya. Jadi tanpa Ibu Happy sebut, tanpa Lause Happy sebut namanya, siapa yang mau coba, salah tidak masalah. Ya, tidak masalah, jangan takut salah. Di kelasnya Lause Happy, anak-anak boleh bebas memberikan pendapat, jangan takut salah. Karena dalam belajar kita bukan ujian, ya. Dalam belajar adalah memahami, dan kalau pemahaman kita kurang maka guru akan mengoreksi, maka yang dikoreksi itu akan sangat baik sekali dan kita akan ingat seumur hidup. Oke, kita lihat yang pertama. Berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini? Siapa yang mau coba jawab? 4, 5. 4, 5, ada lagi? 8. 4. Oke, ada lagi? 8. Ada 5. 4, Ada 5. 8, 5. Ada 5. 5. Ada 7. 7. Ada lagi? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Oke, thank you untuk responnya, sangat cepat sekali. Ada 4. Ada 6. Ada 4. 4. Thank you. Oke, cukup. Sekarang perhatikan, kita akan menghitung. Tadi Lause Happy sudah mengatakan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi pasti ada yang tadi yang jawab yang benar. So, mari kita lihat berapakah yang benar. Kita akan menghitung berdasarkan kuku gajah ini. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kaki gajah ini, pertanyaannya bukan berapa kaki gajah. Kalau pertanyaannya berapa kaki gajah, jawabannya 4. Tapi pertanyaan di dalam aktivitas ini adalah berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini. Mungkin ini banyak gajah ya di sampingnya, hanya dari samping kelihatan 1, jadi ada 5 kaki yang nampak. Oke, berikutnya. Apa yang kamu lihat? Wajah seorang wanita atau orang yang bermain trompet? Silahkan. Orang yang bermain trompet. Orang yang bermain trompet. Oke. Dua-duanya. Sedang bermain Dua-duanya. Oke, Orang bermain baik. trompet. Baik ya. Ada yang lihat hanya trompet, Orang ada yang dua-duanya. bermain trompet. Lause Happy akan tunjukkan. Di gambar ini ada wanita dan yang bermain trompet. Perhatikan wanitanya adalah, lihat, kalau Ibu Happy, Lause Happy tarik ini, yang hitam ini terus tarik, nah sampai ke dagu, ya kan? Jadi ini kepala bulat ke sini dagu. Ini adalah matanya. Ini ada wanitanya. Sedangkan yang main trompet nampak dari samping, ya enggak? Ini trompetnya. Oke. Nah, jadi yang melihat hanya wanita atau melihat hanya trompet, no problem, tidak jadi masalah ya. Berikutnya. Apa ini?
Empat. KW. Angka 4. Angka 4. Apalagi? Itu bisa jadi KW atau angka 4. 14. 4 sama Angka 4. Oke. Bisa KW, bisa angka 4. Itu bisa 4. KE atau angka 4. Oke, baik. Ini angka 4 sama I. 4 Ya. Kayaknya. Sekarang kita lihat apakah ini adalah KW, betul. Pertanyaannya adalah apa itu KW? barang buatan Cina. Barang buatan ya. Oke, apalagi barang buatan? Yang lain apa itu KW? KW itu barang buatan dari Cina. Barang palsu. Ya. Itu tadi sudah ada KW itu barang buatan atau barang tembakan. Oke, pendapat yang lain. Pendapat yang lain yang berbeda dengan barang buatan. Apa itu KW? Barang palsu. Barang tipu. Barang Serupa tapi tak sama. Iwan. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi nggak sama. Oke, baik. Anak-anak, karena kita sedang belajar Alkitab, maka KW ini adalah singkatan. Ya, singkatan. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Kitab pertama apa? Kejadian. Kitab paling terakhir? Wahyu. Jadi KW ini adalah Kejadian dan Wahyu. Oke, nah jadi anak-anak perhatikan Alkitab kita Kejadian sampai Wahyu akan kita pelajari dari hari ini sampai tahun depan. Itu adalah perjanjian lama. Lalu dari tahun depan, September tahun depan sampai September 2 tahun mendatang ketika kamu naik kelas 6 akan belajar Matius sampai Wahyu. Nah, jadi saran Ibu Loves Happy, mulai malam ini sampai 2 tahun ke depan, jangan pernah lewatkan sekolah minggu, entah online, entah fisik, supaya minggu demi minggu kamu boleh terus ikuti pengajaran firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Nah, kita akan mempelajari semua kisah dalam Alkitab yang saling sesuai satu dengan yang lain. Perhatikan anak-anak, saling sesuai. Kejadian sampai Wahyu, saling sesuai. Oh ya. Yang kedua kita lihat semua kisah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah bagian dari kisah yang besar, yaitu tema hari ini. Kisahnya Allah. Nah jadi kitab Kejadian sampai Wahyu hanya satu tema, kisahnya Allah. Kenapa disebut kisahnya Allah? Hari ini kita akan belajar. Jadi semua harus pay attention, terus fokus. Kenapa? Kenapa Alkitab Kejadian sampai Wahyu disebut kisahnya Allah? Nah, tadi waktu menebak ilusi ada kesulitan nggak? Ada, betul. Nah, sebenarnya tebak ilusi ini mau menggambarkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi ini satu penggambaran. Ketika kita mendengar firman Tuhan, misalnya malam ini, ya ada 41 kurang 3, berarti 38 anak. Ketika 38 anak mendengarkan Loves Happy bercerita, ada yang tangkap poinnya 50%, ada yang tangkap poinnya 75%, ada yang tangkap poinnya 99%. Nah, jadi ada kesulitan-kesulitan memahami firman, iya. Dan untuk kita dapat memahami firman ini, anak-anak, itu adalah peranan, pertolongan Allah Roh Kudus. Orang yang paling cerdas membaca firman, mendengar firman. Tanpa pertolongan firman, pertolongan Roh Kudus, dia hanya setuju, ya benar, tapi tidak. Nah, jadi yang paling penting bagi kita adalah mendengar firman Tuhan, entahkah 50% yang kamu tak bisa tangkap, entahkah 75%, entahkah 99%, atau kamu tangkap 100%. Apa yang kamu tangkap itu harus kamu percayai dan imani. Itu yang paling penting, bukan kamu setuju atau tidak setuju, bukan. Yang paling penting melalui pendengaran firman adalah kamu percayai dan kamu mengimani. Ya, oke. Berikutnya kita akan melihat beberapa penulis kisah Alkitab, ya, kisah Allah dalam Alkitab. Anak-anak perhatikan di dalam kotak ya kuning dan biru ini ada Paulus, Musa, Lukas, Amos, Matius dan Petrus, Salomo. Ada 7 kuis di sini. Satu udah Loves Happy kasih contoh. Jadi kita akan menebak ya.
saya adalah siapa, saya menulis apa. Contohnya nomor 1 ya, saya pernah membantu orang dengan cara menyembuhkan penyakit mereka. Kemudian saya menulis cerita tentang Yesus. Saya adalah Lukas. Saya menulis, nah maksudnya Lukas ini menulis kitab apa? Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah sekarang coba, kalau Los Happy minta namanya, kamu tetap jawab, salah tidak masalah. Yang lain nanti kalau mau bantu boleh. Ya, sekarang Los Happy langsung mulai dari Bri, nomor 2. Silahkan dibaca. Saya menulis ribuan perkataan hikmat ketika saya menjadi Raja Israel. Saya menulis Injil Hakim-Hak. Oke. Tadi saya adalah siapa, Bri? Salomo. Salomo. Nah, Salomo menuliskan Kidung Agung, Pengkhotbah, dan Amsal. Oke. Berikutnya, yang ketiga. Esa. Yang ketiga, silakan dibaca, Esa. Aku. Sebelum saya Ada yang Salomo. Ayo, Esa. Sebelum saya diutus kepada orang-orang. Diutus kepada orang-orang bukan Yahudi, saya adalah seorang guru dan pembuat tenda. Ya, saya ada. Saya. Priscilla Oke, Gerald, bantu Gerald. Silahkan Gerald. Saya adalah. Amos, bukan? Siapa? dan Aquila. Paulus. Priscilla dan Aquila. Amos, itu di antara Amos atau Priscilla dan Aquila. Oke, namanya dipilih dari sini anak-anak. Paulus, Lukas, Musa, Amos, dan seterusnya. Oke, nomor 3 ini saya adalah Paulus. Lalu saya menulis surat Roma sampai surat Filemon. Siapa yang tahu ada berapa banyak surat yang ditulis Paulus? Ada yang tahu nggak? Berapa banyak kitab yang ditulis oleh Paulus? Ada 13 ya, 13 surat. Dari surat Roma, kalau kamu buka Alkitabmu, dari Roma terus sampai ke Filemon, itu adalah suratnya Paulus. Ya, jadi ada, ingat-ingat ya anak-anak, ada Gerald. Saya tidak merencanakan untuk melakukan hal yang besar. Saya adalah peternak dan pemungut buah arah hutan. Musa, oke. Ada yang bisa bantu nggak? Oke, Ibu Happy, Los Happy akan kasih langsung bantuan ya. Saya adalah Amos. Jadi pemungut buah arah hutan yang penulis kitab adalah Amos ya. Dan dia menuliskan kitab Amos. Berikutnya kita lanjutkan. Minta kesediaan Gwen Heidi. Silahkan nomor 5. Saya dulu bekerja sebagai pemungut pajak. Kemudian saya menulis kisah Allah beserta kita. Saya adalah Matius. Yep. Udah ada jawabannya. Saya menulis kitab Matius. Ya, oke. Nomor 6. Nomor 6 minta Esra Silalahi. Silakan dibaca, Esra. Saya dibesarkan. Esra. Apakah Esra ada? Musa loh, Boleh, silakan baca. Silakan dibaca, Esra. saya dibesarkan oleh seorang putri kerajaan. Allah memakai saya untuk mengakhiri pekerja paksa atas umatnya. Musa loh, Musa. Esra tahu nggak siapa kitab yang ditulis Musa? Kitab Musa. Ada yang bisa bantu? Kitab apa saja yang tulis Musa? Kejadian, Keluaran, Kejadian sampai Ulangan ya. 5 kitab pertama ya anak-anak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Tambah satu lagi. Ini pengetahuan nih, tambah satu lagi. Mazmur 90 ditulis oleh Musa juga. Ya, jadi ada satu Mazmur yang ditulis oleh Musa. Yang terakhir, yang ke-7. Leticia, silahkan Leticia. Saya bekerja menangkap ikan di laut.
Lalu Yesus memanggil saya sebagai pemberita Injil. Saya adalah, ada yang Saya bisa bantu? Valerius. Valerius. Petrus. Petrus, betul. Petrus menulis 1-2 Petrus ya, surat 1-2 Petrus. Ya, nanti kita akan lihat berapa penulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, berikutnya kita lihat kitab Kejadian sampai Wahyu. Sebelum kitab Kejadian sampai Wahyu ini dituliskan oleh para penulis Alkitab, nah sebenarnya kalau kita lihat tanda panah ini ya, tanda panah ini menunjuk keluar begitu. Maksudnya itu adalah ada Allah yang kekal. Sebelum peristiwa Kejadian, ada Allah yang kekal. Sampai nanti Wahyu, dunia sudah berakhir, juga ada Allah yang kekal selama-lamanya. Nah, sekarang coba kita lihat penulis Alkitab sesungguhnya ya, penulis Alkitab sesungguhnya. Tadi beberapa tokoh ya penulis Alkitab, tapi manusia menuliskan Alkitab itu apakah manusia dengan kemampuannya sendiri atau seperti apa sih Lause Alkitab ini dituliskan? Nah, coba lihat nih anak-anak. Dalam Alkitab kita ada 66 kitab. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Di kitab Perjanjian Lama ada 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi-nabi besar, dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Dan di dalam Perjanjian Baru ada 4 Injil, 1 Kisah Rasul, 21 surat rasuli, ya Rasul Paulus, Petrus, dan beberapa rasul lainnya, dan 1 kitab Wahyu. Nah, anak-anak, 1 tahun ke depan ini, yaitu di kelas Madya 2, kita hanya belajar Perjanjian Lama, yaitu 39 kitab, ya. Dan sekarang Lausepi akan sampaikan. Seluruh Alkitab, 66 kitab ini, lamanya ditulis adalah sekitar 1.500 sampai 1.600 tahun lamanya. Sangat lama sekali. Kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Lalu penulisnya itu ada 40 penulis kurang lebih. Nah, tadi sudah dikatakan di slide yang pertama, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, isinya sesuai. Ya, sesuai. Kok bisa sesuai? Padahal Musa yang menuliskan kitab Kejadian tidak bertemu dengan Raja Daud misalnya ya. Raja Daud juga ada menuliskan, tidak bertemu. Tapi isinya sinkron, isinya sama. Yaitu tadi temanya adalah tentang kisah Allah. Kok bisa ya, Klaus Happy? Nggak ketemu, tapi isinya sama. Contoh nih, kamu semua pasti ada kerja kelompok di sekolah masing-masing. Kalau kamu kerja kelompok, tidak mungkin kamu kerja kelompok masing-masing di rumah. Kita sekarang lagi online ya, kita melalui Google Meet atau Zoom bersama-sama mendiskusikan konten daripada pekerjaan kita. Setelah itu bagi tugas. Esa kerjakan nomor 1, ya Ben kerjakan nomor 2, Sebastian kerjakan nomor 3, Bri kerjakan nomor 4. Tapi sudah diskusi terlebih dahulu. Tanpa diskusi, tanpa bertemu, tidak mungkin Esa, Ben, Sebastian, Bri, kalau itu satu kelompok ya, bisa kerjaannya itu atau tulisannya itu sinkron. Nah, jadi ada keajaiban anak-anak dalam penulisan Alkitab ini, sangat ajaib. 40 orang tulisnya, dan lamanya 1.500 sampai 1.600 tahun, lama sekali. Ada yang sudah mati, ya baru bangkit lagi ya. Misalnya Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi, Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Para nabi tidak ada bertemu dengan para rasul. Tapi berita di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sinkron. Nah, kisah satu dengan lainnya tidak berbenturan. Kok bisa? Ini jawabannya. Anak-anak lihat, tokoh utama Alkitab ini adalah penulis agung Alkitab itu sendiri. Siapa dia? Kita lihat, semua membuka 2 Petrus 1. Semua membuka, nanti Losepi akan minta satu orang membacakan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Terjadi yang keluar. Oke, sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Boleh acung tangan secara virtual. Yang sudah dapat? 2 Petrus 1 ayat 20-21. Ada yang sudah dapat?
Florencia, silahkan dibaca Florencia. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, dari 2 Petrus 1 ayat 20-21 ini dikatakan para penulis itu tidak pernah menulis dari dirinya sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, jadi coba kita lihat ya. Dalam 2 Timotius 3:16, coba dibacakan. Satu orang membaca, Hansel, silakan baca di layar. 2 Timotius 3:16, Hansel. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, dari 2 Timotius 3:16 ini kita melihat kata diilhamkan ini adalah tertulis terjemahan dalam Alkitab kita. Tetapi ini kan terjemahan kan ya? Terjemahan itu bisa salah Nah, tapi bahasa yang tepat sebenarnya adalah dinafaskan. Segala tulisan yang dinafaskan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sudah Petrus 1 ayat 20-21, Roh Kuduslah yang memimpin, menuntun, menafaskan ya firman itu kepada para penulis. Jadi sekarang terjawab ya, siapakah dia? Dia adalah Allah Roh Kudus. Nah, jadi Allah Roh Kuduslah penulis Alkitab yang sesungguhnya. Allah Roh Kuduslah pengarang. Allah Roh Kuduslah yang menafaskan, yang memimpin para penulis Alkitab ini untuk menuliskan, bahkan memilih kosakata. Jadi Musa waktu menuliskan kitab Kejadian, Roh Kudus memimpin Musa menuliskan kitab Kejadian. Waktu kitab Kejadian dituliskan, waktu kitab Kejadian terjadi penciptaan, Musa belum lahir, ya kan? Tetapi Musa bisa menuliskan peristiwa penciptaan karena Roh Kudus yang menafaskan, menghembuskan ya perkataan Allah sehingga Musa dapat menuliskannya. Sehingga anak-anak dari sini kita bisa belajar kalau Roh Kudus yang menafaskan, menghembuskan firman ini kepada para penulis sehingga mereka menulis dengan pimpinan pertolongan yang ketat dari Roh Kudus, maka semua perkataan di dalam Alkitab ini adalah firman Allah, adalah perkataan Allah, berarti semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satu bagian daripada Alkitab ini yang bukan kebenaran. Nah, ini adalah seluruh kitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu, dan sekali lagi dalam 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama Perjanjian Lama, ya. Nanti setelah kamu naik kelas 6 baru belajar Perjanjian Baru. Berikutnya kita lihat tadi kita sudah melihat gambar ini, tetapi belum ada tulisan alur sejarah keselamatan. Jadi kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini berbicara tentang alur sejarah keselamatan. Oke. Kita lihat tokoh utama kisah Allah ya dalam kitab Kejadian sampai Wahyu ini yang topiknya adalah kisah Allah ini. Tokoh utamanya kita akan lihat siapakah. Dalam kitab Kejadian ya, Taman Eden. Ini kita lihat dari kitab Kejadian dimulai dengan peristiwa di Taman Eden penciptaan. Di sana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa beranak cucu. Lalu kemudian kita lihat peristiwa berikutnya adalah Nabi Nuh ya dengan bahteranya. Kalau misalnya Laus Happy bertanya di manakah Musa, maka kita akan menunjukkan itu di laut yang terbelah ini, betul nggak? Laut terbelah, laut Kolsum terbelah, ya. Lalu kemudian kita lihat Wahyu, ya menceritakan atau nubuatan penglihatan daripada Rasul Yohanes tentang surga. Kalau kita lihat gambar di atas tulisan Wahyu ini seperti ya kuning emas, itu adalah menunjukkan surga
atau langit dan bumi baru. Dan coba kita lihat, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pusatnya adalah Kristus. Dari kitab Kejadian 3, Kejadian 1 penciptaan, Kejadian 1 kejadian penciptaan, Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak langsung kita bisa menemukan mulai Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular. Keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus yang nanti digenapi, dinubuatkan oleh para nabi, kemudian telah digenapi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus lahir dari anak darah Maria. Setelah Yesus lahir, lalu dia bertumbuh usia 30 tahun, dia mulai melayani kepada masyarakat umum dan berseru, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus melayani 3,5 tahun, dan usia 33,5 tahun, Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapkan sejarah keselamatan atau rencana keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Lalu hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, dan diberikan amanat agung kepada para rasul. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Berita Injil dibawa sampai ke ujung bumi, dan berita di perjanjian lama Allah adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Berita di perjanjian baru adalah berita tentang Yesus inkarnasi, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Seruannya sama, bertobatlah, karena Yesus akan datang kembali. Nah, jadi sekarang kita mengerti tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. Allah Tritunggal, karena kita percaya kepada Allah Tritunggal ya, tapi karena ini bicara tentang sejarah keselamatan, jadi antara Allah Tritunggal menjadi tokoh utama dalam keselamatan ini adalah Yesus Kristus. Kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat 27, satu orang membaca, silahkan Yona. Yona membaca langsung dari kata lalu ia menjelaskan. Silahkan, Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, nah jadi ini adalah satu lagi ya, ayat 44 yang warna putih, silahkan Live ya, Live, silahkan. Lukas, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur, ya. Nah, jadi Lukas 24 ini adalah satu perikop di mana dua murid menuju ke Emmaus, ya. Pagi hari, ketika Yesus bangkit pagi hari, wah, Yerusalem geger. Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi telah bangkit. Geger. Lalu dua murid ini berjalan ke Emmaus, lalu mereka berdua, guru kita telah bangkit dari antara orang mati. Kemarin kita berpikir bahwa guru kita sudah mati dan kita akan tidak ada lagi pengharapan. Jadi mereka berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk, masuk. Mereka sekarang bertiga. Waktu mereka berbicara, Yesus berbicara, mereka belum sadar bahwa itu Yesus. Sampai udah sore, menjelang malam, mereka berhenti di satu desa karena sudah malam. Dan di sana mereka makan. Waktu makan, Tuhan Yesus berdoa, dan ketika Yesus berdoa atas makanan itu, terceliklah mata mereka, dan mereka mengenali bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan ayat 24 ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab nabi-nabi, kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Jadi seluruh kitab perjanjian lama berbicara tentang Tuhan Yesus. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Mazmur.
Nah, waktu itu kitab yang ada baru PL, perjanjian baru belum ada. Nanti Tuhan Yesus setelah naik ke surga, perjanjian baru akan dituliskan oleh para rasul. Nah, jadi sekarang jelas ya anak-anak, seluruh perjanjian lama berbicara tentang Tuhan Yesus. Seluruh perjanjian baru adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Nah, ini penting perhatikan. Yang pertama, Allah adalah penulis Alkitab dan semua kata dalam Alkitab berasal dari Allah. Tadi kita sudah mengatakan, sudah belajar bahwa Roh Kuduslah pengarang, Roh Kuduslah penulis utama daripada Alkitab. Jadi Allah Tritunggal, oknum ketiga, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, semua tulisan dalam Alkitab menunjuk pada Yesus Kristus. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang ketiga, Alkitab memberitahukan kita rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia berdosa satu-satunya. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Anak-anak, kamu sekarang masih kecil, ingat ya, ingat. Kamu akan bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa, menikah, punya anak, bekerja, sampai tua. Ingat, kalimat Ibu Los Happy malam hari ini. Kebenaran, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan imanmu karena apapun. Kalau kamu nanti dewasa, yang perempuan jatuh cinta kepada laki-laki, jatuh cintalah kepada laki-laki yang seiman, bukan hanya seiman, tapi yang beriman kepada Kristus. Kalau kamu laki-laki, nanti kamu dewasa, jatuh cintalah kepada perempuan yang seiman, bukan hanya seiman, tapi perempuan yang beriman kepada Kristus. Catat ya anak-anak, tidak boleh kamu tinggalkan imanmu karena laki-laki ganteng, perempuan ya, atau perempuan cantik untuk laki-laki, atau karena harta, uang, jabatan, itu tidak sebanding. Manusia itu sementara, tapi keselamatan itu adalah kekal. Sekarang ini kita sudah beriman kepada Kristus, sekarang ini sudah ada di dalam pengharapan yang sejati. Jangan buang harta yang paling berharga ini, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang kita lihat alur keselamatan ini ada di dalam Kejadian sampai Wahyu dengan fokusnya pada Kristus. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh Alkitab ya, oleh Alkitab buat saya. Oke, yang pertama, how to. How to ini adalah berbicara tentang buku panduan, ya kan? Kalau kita membeli handphone atau laptop, maka ada buku panduannya, bagaimana men-charge, bagaimana menggunakannya, begitu. Nah, jadi Alkitab ini bermanfaat sebagai buku panduan. Nah, anak-anak, bagaimana kita hidup di hadapan Allah? Apa yang harus kita percaya tentang Allah? Dan apa tuntutan Allah bagi kita yang sudah diberikan iman? Alkitab memberikan petunjuk. Hukum 10 hukum misalnya, jangan ada padamu Allah lain. Itu petunjuk anak-anak. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun. Itu petunjuk. Jadi sangat jelas sekali ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Lalu hukum kelima, hormati ayah ibumu. Itu petunjuk ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nah, jadi Alkitab ini adalah buku panduan bagaimana kita, apa yang harus kita percaya tentang Allah dan apa menjadi tuntutan Allah bagi kita. Yang kedua, Alkitab ini juga sebagai buku sejarah. Bagaimana Alkitab ini kita lihat sebagai buku sejarah? Ya, Alkitab ini memberitahukan apa yang Allah lakukan di dalam sejarah. Mulai daripada penciptaan sampai sekarang misalnya, tapi yang paling utama adalah tentang sejarah keselamatan yang sudah digenapkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah Alkitab ini sebagai buku puisi karena Allah memberikan kita puisi-puisi yang indah untuk mengajar kita tentang dirinya. Kitab puisi misalnya apa? Kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Mazmur ya. Nah, jadi
Memangnya apa yang bisa Alkitab lakukan? Perhatikan 2 Timotius 5 ayat 15-16. Lalu saya akan membacakan untuk kita. Perhatikan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Surat ini dari Paulus kepada Timotius, dan Paulus mengingatkan Timotius bahwa dari kecil dikatakan kamu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh Alkitab? Alkitab memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Maka jangan jauhkan dirimu dari pendengaran akan Injil, karena dengan mendengar Injil, iman kita dimunculkan oleh Roh Kudus. Dengan mendengar Injil, hati kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan juga karakter kita diubahkan. Tanpa pendengaran firman Tuhan, iman tidak muncul. Tanpa pendengaran firman Tuhan, karakter tidak diubahkan. Nah, jadi anak-anak, rajin-rajinlah ibadah setiap hari Senin, ya 2 tahun ke depan ini ya. Kalau kita masih COVID, berarti Senin malam. Kalau COVID sudah mereda, sekolah minggu sudah dibuka, berarti setiap hari Minggu kita harus rajin datang ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan. Tadi saya bisa mengatakan, kata diilhamkan ini sama dengan dinafaskan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, perhatikan kata mengajar, berarti di sini firman Allah memberitahukan apa yang harus kita percayai mengenai keselamatan oleh Kristus. Hanya Alkitab yang mengajarkan. Di agama lain tidak ada satu ajaran dan kepastian tentang keselamatan. Jadi Alkitab memberitahukan dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita percaya. Yaitu, percayalah kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Alkitab mengajarkan. Yang kedua, menegur atau menyatakan kesalahan. Alkitab menunjukkan tentang pikiran atau kesalahan kita yang salah atau yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi waktu kita membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman, maka Alkitab ini seperti cermin ya, menunjukkan kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita. Kemudian Alkitab juga mengoreksi, memperbaiki kelakuan. Alkitab menunjukkan tentang pikiran atau kelakuan yang benar atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah Alkitab mendidik atau melatih, mentrain dalam kebenaran. Ya, Allah mendidik dan membimbing kita bagaimana kita harus hidup bagi Dia. Nah, jadi anak-anak, betapa pentingnya Alkitab. Tidak ada satu buku yang bisa memberikan manfaat ini, mengajar kita tentang iman, memberitahukan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, melatih kita dalam kebenaran. Ini adalah absolut, ya, kebenaran yang absolut. Pelajaran-pelajaran kita PKNK, bahkan pelajaran agama Kristen kadang-kadang bisa salah nggak? Kalau si gurunya doktrinya tidak benar, bisa. Maka kita harus selalu kembali kepada apa? Alkitab. Ya, manusia mengajar bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin bersalah. Nah, sekarang responku. Mari kita lihat, Alkitab adalah tentang kisah Allah atau menunjukkan siapa dirinya dan apa yang telah lakukannya. Kisah Allah itu siapa dirinya? Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapkan keselamatan, Allah Roh Kudus mengefektifkan keselamatan itu di dalam hidup umat pilihannya. Yang kedua, Alkitab memberitahukan hubungan Dia dengan kita, anak-anaknya. Waktu kita berdosa, hubungan kita menjadi rusak, kita menjadi musuh Allah. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, hubungan kita diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya kan? Lalu kita berdamai dengan orang lain, kita mendamaikan orang lain dengan orang lain, dan terakhir, kita bisa mendamaikan orang lain dengan Tuhan melalui penginjilan. Yang ketiga, Alkitab adalah petunjuk Allah mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi satu-satunya buku yang memberikan petunjuk bagi kita mengenai keselamatan adalah Alkitab. Nah, jadi anak-anak sekali lagi coba semua angkat Alkitabnya, ya. Mari kita membaca bersama-sama. Alkitab, ya, buku paling penting dalam dunia. 1, 2, 3. Alkitab, buku paling penting
dalam dunia. Buku yang paling penting. Buku paling penting di dunia. Iya, oke. Thank you. Sudah. Siapa yang menulis Alkitab? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, betul. Apa yang Allah nyatakan melalui Alkitab? Rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Jadi rahasia tentang keselamatan telah dibukakan. Ada banyak ya kehendak Allah yang sudah dibukakan kepada kita, tapi ada juga loh anak-anak kehendak Allah yang belum dibukakan kepada kita. Coba satu orang, kita buka semuanya, tapi satu orang membaca Ulangan 29 ayat 29. Ternyata ada hal yang dibuka Allah, ada yang tidak dibuka. Ulangan 29 ayat 29. Siapa yang sudah dapat? Satu orang membacakan untuk kita. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan berapa, Ustaz? 29 ayat 29. Yang sudah dapat boleh acung tangan langsung baca. Ulangan 29 ayat 29. Aku udah dapat. Silakan. Hal-hal Sebab aku tahu bahwa sesudah salah. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, terima kasih. Jelas ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Berarti ada yang masih rahasia belum dibuka ya, itu untuk Tuhan. Kita tidak boleh paksa cari-cari. Tapi dikatakan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi maksudnya, apa yang dibukakan oleh Allah melalui Alkitab, dikatakan kita harus melakukannya. Yang belum dibukakan, jangan dicari-cari. Contohnya apa yang belum dibukakan? Ada nggak yang tahu? Apa yang belum dibukakan? Kedatangan Tuhan kedua kali. Benar, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jangan dihitung-hitung waktunya. Ya, bahkan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, akan Tuhan Yesus memiliki dua natur kan, natur Allah, natur manusia. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak tahu kapan hari itu tiba. Nah, jadi apalagi kita ya, jadi apa yang masih dirahasiakan Allah, biarlah kita terima itu sebagai rahasia. Pada waktunya Tuhan membukakan dan kita sudah siap menyambutnya. Apa yang sudah dibukakannya, mari kita dengan tekun, setia, rajin melakukannya. Sekarang, mari kita membaca bersama-sama nomor 1 sampai nomor 5. Angkat Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Kalau Losepi katakan nomor 1, baru. Sudah diangkat Alkitabnya? Coba Losepi mau lihat Alkitab. Oke, mari kita membaca nomor 1. Baca dari rumah masing-masing ya. Nomor 1. 1, 2, 3. Hargai Alkitabmu. Hargai Alkitab. Oke, nomor 2. 1, 2, 3. Percaya Alkitab sebagai kebenaran. Baca, pelajari, hafalan. Nomor 3. Mendengarkan, baca, pelajari, hafalkan. Nomor 4. Menaati kebenaran Alkitab. Tidak bukan kebenaran Alkitab. Nomor 5. Nomor 5. Memohon pemimpin. Berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan untuk mengerti kebenaran Alkitab. Oke, thank you. Boleh Alkitabnya diletakkan? 5 poin ini menjadi penting sekali. Mulai sekarang, atau kamu juga sudah menghargai Alkitabmu, tapi yang masih kurang menghargai Alkitab, ingat, hargai Alkitabmu lebih daripada semua buku. Ya, bukan cukup menghargai, tapi kamu harus percaya Alkitab sebagai kebenaran. Jangan pernah ragukan. Yang ketiga, kalau Alkitab dihotbahkan, dengarkan. Kalau kamu sedang membaca Alkitab, baca dengan tekun, pelajari, dan hafalkan. Yang keempat, taati, lakukan kebenaran Alkitab. Dan yang kelima, nomor 1 sampai nomor 4 tidak akan menjadi bagian kita kalau nomor 5 kita tidak memohon kepada pimpinan Tuhan untuk mengerti kebenaran Alkitab. Roh Kudus ya, Roh Kudus yang akan menerangi pikiran kita saat kita mendengar firman. Biarlah 1 tahun ke depan selama di Madya 2 kita boleh menikmati ya Alkitab yang adalah bukunya Tuhan, Kejadian sampai Wahyu,
sampai Maliaki, lalu Matius sampai Wahyu, nanti di kelas 6 kalian pelajari, semuanya bisa kita dengarkan, ikuti, dan sekali lagi, melaluinya kita semakin mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mencintai sesama. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Langsung segera tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih malam ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan menjadi pengantar untuk firman Tuhan yang akan kami dengar 2 tahun ke depan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami untuk mengerti setiap firman yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, agar kami dapat memahaminya, dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong kami untuk mempercayainya, dan juga mengimaninya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami buku petunjuk hidup, bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan dan hidup di hadapan manusia. Dan tentulah kalau kami melakukan firman ini, maka kami akan menjadi manusia-manusia yang beretika tinggi. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu menjadikan Alkitab panduan hidup kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.